pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bahkan memasuki bulan Agustus ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu, karena kemurahan dan kasih setia-Mu. Maka jikalau pagi ini kami boleh tiba di rumah Tuhan untuk ambil bagian di dalam ibadah live streaming yang terbatas ini, mari Bapa yang baik, pagi hari ini kami rindu memuji menyembah-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengingat pengorbanan-Mu, karya penyelamatanmu lewat perjamuan kudus yang akan kami ikuti. Namun sebelum kami lebih jauh masuk ke dalam hadirat-Mu, mari Bapa Engkau layakkan kami, sucikan kuduskan hati pikiran kami, supaya setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke surga menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, hingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami layak menerima kebenaran firman-Mu, sehingga ketika ibadah ini sebentar usai, jangan biarkan satu orang pun, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, jangan biarkan kami mengakhiri ibadah ini tanpa kami diberkati oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang memiliki masalah pergumulan Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berikan pertolongan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sukacita Tuhan datang, kemuliaan-Nya dinyatakan itu. Dalam hidupku ada kuasa yang nyata, Yesus Tuhan Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tak terasa kita ada di bulan Agustus. Bapak Ibu merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, bahwa kita masih ada pagi hari ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hati. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, dengan kekuatan, dengan
Haleluya. Berkumpul di sini, memuliakan nama Yesus.
kasih, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat minggu ini. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk hamba Tuhan yang melayani pada hari Minggu pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya, Senior Pastor Toto Dirgantoro, bikin juga Ibu Gembala Sidang, Pastor Dewi Dirgantoro, juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah pada hari Minggu ini, baik itu song leader, singer, pemusik, multimedia, bahkan setiap kita yang ambil bagian di dalam ibadah live streaming pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua dan keluarga kita semua. Untuk ibadah minggu depan, berkenaan dengan ibadah ucapan syukur gereja kita, ibadah minggu depan pembicara adalah Pastor Hans Jefferson dan song leader Ibu Gembala Sidang kita, Pastor Dewi Dirgantoro. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mensupport pekerjaan Tuhan di gereja kita sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan. Untuk itu kami menyiapkan yang pertama ada kotak persembahan di sebelah kanan saya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan lewat transfer, bisa ditransfer ke rekening BCA nomor rekening 572-500-2707 atas nama Ibu Gembala Sidang Dewi Dirgantoro. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk minta dan kebenaran firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasihnya tidak pernah berubah sampai hari. Begitu sempurna dalam hidup kita. Kasih yang sempurna
Allah kami yang dahsyat. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami masih boleh terus beribadah melalui live streaming. Terima kasih kami terus boleh memuji, meninggikan dan mengagungkan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Bapak, saat ini kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, kami mohon bersihkan hati kami Tuhan, melayani kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tumbuh dalam hati kami Tuhan. Dan pakai hamba-Mu Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua yang di rumah maupun yang di sini duduk yang menerima firman. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam saudaraku kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Pastinya luar biasa dengan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya sangat bersyukur sekali karena kita terus sampai hari ini masih dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Sorry. Pagi hari ini saya ingin kita belajar untuk selalu bersyukur. Belajar untuk kita selalu bersyukur. Karena itu merupakan kunci hidup diberkati. Kita lihat bacaan pada hari ini. Bacaan kita pagi hari ini di surat Markus 6. Surat Markus 6 ayatnya yang ke-30 sampai ke-44. Dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya tidak bacakan, nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca. Tapi saya hanya akan baca Markus 6 ayatnya yang ke-43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu karena pada waktu itu seperti saat ini kondisi ekonomi tidak menentu. Hari-hari ini sebagian orang terpaksa mengencangkan, bukan hanya mengencangkan ikat pinggang, tapi menghemat segala-galanya. Sebegitu rupa, sebisa mungkin tidak boros dan konsumtif karena situasi yang ada. Akibat dari itu, orang cenderung untuk menjadi apa? Egois. Orang cenderung untuk menjadi egois dan tidak lagi memiliki kepedulian terhadap yang lain. Jadi kita bersyukur kalau kita melihat masih ada orang-orang yang peduli kepada yang lain. Seperti kemarin dengan berita ada yang nyumbang sampai 2 triliun untuk COVID di Palembang dan tidak dikenal siapa, tidak pernah terkenal orang itu. Kemarin lagi di Jogja ada yang siap nyumbang 2 ton emas. Nah ini udah mulai, tapi sebagian besar orang sudah mulai kehilangan kepedulian kepada yang lain karena himpitan-himpitan yang ada, sehingga mereka
merasa mereka harus ini, mereka tidak boleh boros, mereka tidak boleh konsumtif, sehingga apa? Sehingga hilang kepedulian itu. Padahal di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 ada tertulis, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Yang melepas satu tambah luar biasa, tapi yang menghemat bukan numpuk tapi malah kekurangan. Ini jelas. Sedikit kesaksian saya. Saya dulu juga diajak orang tua saya. Orang tua saya begitu, ya kalau bahasa Jawanya itu nyanyok. Jadi ada ini dibantu, ini dibantu, ini dibantu. Satu saat ada seorang mayor datang ngomong ke saya, "Tom, coba bapak kamu kasih tahu, nggak usah banyak-banyak demo, itu udah berapa jumlahnya? Kalau itu tidak dibagikan." Saya coba sampaikan ke ayah saya, "Pak, tadi Pak Mayor ngomong begitu." Ayah saya cuma ngomong, "Kalau kamu begini, Tuhan kamu juga akan begini. Tapi kalau kamu begini, Tuhan kamu juga akan begini." Nah, kenapa? Nyatanya betul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lakukan itu, kita tidak kekurangan, tapi malah diberkati. Tapi pada saat kita pegang semua, ada saja yang harus kita keluarkan, yang sakit, yang kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga Pak tidak numpuk juga. Nah, jadi ini di Amsal 11:24 itu luar biasa. Tertulis, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Untuk mengalami kelimpahan atau hidup diberkati, kita harus mengikuti prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam Lukas 6 ayat 38 saya bacakan. Namun kita kadang berpikir, bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain, sedangkan untuk kebutuhan sendiri saja pas-pasan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kita harus belajar memiliki hati memberi. Kalau kita sudah belajar memiliki hati memberi, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus belajar untuk memiliki hati memberi. Nah, contoh ini, si A ngajak si B, si A punya duit, ayo temenin gue belajar tas, dia cari pensil, buku dan lain-lain. Si B yang diajak nemenin, saya itu yang ini aja udah cukup kok, pensilnya begini aja udah cukup kok, bukunya begini aja. Ingat Bapak Ibu, jangankan memberi, hatinya pun tidak punya hati memberi. Nah, ini yang kita harus koreksi. Yang mau beli si A kok, si A selalu akan memberikan yang terbaik, tapi si B yang suruh nemenin, malah dia yang ngomong, "Lu sayang tasnya begituan, yang begini aja cukup, oh bukunya yang begini aja cukup." Nah ini, makanya Bapak Ibu, ini yang kita harus terus belajar untuk memiliki hati memberi, dan kita harus memiliki keikhlasan. Jadi jangankan dengan duit kita, kalau hati kita saja nggak ada, tidak memiliki hati memberi, berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kuncinya adalah tadi, bagaimana bisa memberi kepada orang lain
satu. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Karena kalau kita batasi kuasa Tuhan dengan logika kita, wah berat. Karena kita dengan logika pasti akan ngomong, kalau berikut nggak segini, besok masih harus ini. Kok nggak mungkin berbagi. Nah, jadi ini karena apa? Karena Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang besar. Kalau kita baca tadi firman-Nya, mukjizat yang besar hanya dengan 5 roti 2 ikan. Ia sanggup memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan masih ada sisanya sebanyak 12 bakul. Ini luar biasa. Jujur, kalau kita benar-benar, ini luar biasa. Saya sedikit kesaksian yang saya alami. Pada saat kita bikin acara, saya kadang-kadang ketar-ketir. Karena kalau kita berbagi, kita nggak tahu yang hadir berapa. Kita siapin berapa buat 100 orang. Ternyata yang hadir, karena itu acara sosial, lebih dari itu. Saya sering, cukup nggak nih nanti? Kalau nggak cukup nggak enak banget. Karena kegiatan sosial, orang pada datang, terus kurang makan. Istri saya, Bu Gembala, selalu ngomong, tenang ya, cukup. Kan kita semuanya bersama Tuhan. Betul Bapak Ibu. Begitu selesai kita hitung yang datang lebih dari 100, tapi makanan masih tersisa. Nah, itu tadi, mukjizat Tuhan itu luar biasa. Jadi tadi ketika mendapatkan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus apa? Menengadahkan ke langit dan mengucap berkat. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang ada padanya, meski jumlahnya sangat terbatas. Pada waktu terima 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan Allah yang adalah Yehova Jireh sanggup menggandakan dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa sekali kalau kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Karena kita selalu mengucap syukur sekecil apapun berkat yang kita miliki saat ini. Belajarlah untuk tetap mengucap syukur. Kenapa saya bicara ini Bapak Ibu? Karena dalam situasi seperti ini, dengan COVID yang belum tahu sampai kapan akan berakhir, ekonomi kita sudah berat. Di Jogja sudah hampir semua mengibarkan bendera putih. Beberapa sudah merasakan. Nah, di sini kita harus belajar bersyukur dan bersyukur. Kita masih bisa. Karena jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak juga hamba Tuhan yang ikut terhimpit, terutama yang di pedalaman dengan situasi kondisi yang ada. Banyak sekali gereja-gereja besar yang akhirnya tidak beroperasi, apalagi yang sewa di mall dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur sekecil apapun kita diberikan Tuhan. Kita juga bersyukur itu. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena ucapan syukur adalah kekuatan surga
untuk mengubah keadaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada keadaan yang tidak bisa diubah. Kekuatan ucapan syukur, ucapan syukur akan bisa mengubah segalanya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini kita tidak memiliki uang ataupun harta yang berlebih, namun tetaplah bersyukur karena Tuhan terus pelihara. Kita tidak ada uang, tapi kenyataannya kita bisa makan. Kita didera dengan pandemi dari 2020, kenyataannya sampai 2021 kita masih bisa bertahan. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Ayo kita belajar bersyukur dan bersyukur. Hal penting lain yang hanya kita lakukan adalah belajar memberi. Nah, jadi di samping kita bersyukur dan bersyukur, ayo kita juga belajar memberi. Saat kita memberi, itulah kita akan menerima berkat dari tangan. Karena besar atau kecilnya kuasa dan kekayaan Tuhan yang berikan kepada kita tergantung dari apa yang kita beri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya semakin kita memberi, Tuhan semakin memberkati kita. Semakin kita mengencangkan diri, bukan kita jadi kaya, tapi kita justru akan jadi kekurangan. Nah, ini sebenarnya udah kunci alam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saat kita memberi, itulah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Karena besar atau kecilnya kuasa dan kekayaan Tuhan yang diberikan kepada kita tergantung dari apa yang kita beri. Oleh karena itu, mulailah dengan memberi apa juga yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Saya tidak bicara di gereja saya terkait persepuluhan, tapi saya ingin mengajarkan saudara dan saya yang anak-anak Tuhan untuk melakukan. Yang masih ada pekerjaan, bersyukurlah, karena yang lain sudah kehilangan pekerjaan. Tapi yang kehilangan pekerjaan, tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan akan berikan jalan keluarnya, solusinya. Karena Tuhan tidak pernah berjanji semuanya mulus, tapi Tuhan berjanji akan berikan jalan keluar, solusi. Tapi yang jelas satu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus pegang, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera bagi anak-anaknya. Percayalah. Yang lagi pada sakit karena pandemi, tetap bersyukur. Yang sudah pernah sakit, bersyukur. Yang belum terserang juga bersyukur. Nah, bersyukur karena tidak kena, sehingga jangan sampai kena. Ayo bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya terbebas. Di sakit pun Tuhan, terima kasih, saya disembuhkan. Jadi ini semua kita bersyukur. Dan percaya satu, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang sampai terkena COVID, karena banyak sekali teman-teman saya yang kena, sore masih ngobrol, masih WA, pagi-pagi sudah berangkat. Tetap keluarga juga bersyukur. Kita mencintai dan menyayangi dia, tapi Tuhan lebih mencintai dan menyayangi dia. Dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berangkat bukan karena COVID, tapi memang sudah waktunya Tuhan. Karena apa? Yang sudah di ICU pun kalau belum waktunya Tuhan pulih. Jadi memang itu sudah waktunya Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu memanggil. Karena apa? Kita mencintai dia, menyayangi dia, tapi Tuhan lebih mencintai, menyayangi. Jadi terus bersyukur dan
Dan yang kedua adalah kita terus belajar memberi dan memberi. Kenapa? Buat saya, sukses seseorang ukurannya bukan dari harta yang kita miliki, bukan dari rumah gedung yang kita miliki, bukan banyaknya mobil yang kita miliki, tapi ukuran sukses buat saya adalah apa yang sudah kita perbuat untuk sesama. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita memberi dengan apa yang kita punyai, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Haleluya. Amin. Nunduk kepala. Bapak, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menegur kami, mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami selalu bersyukur dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pengiringan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini Bapak. Tuhan, sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mohon sucikan hati kami, melayakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus pagi. Makasih Bapak. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah persiapkan roti dan anggur, atau mungkin tidak ada di rumah yang buah sirup, persiapkan semuanya sebelum kita masuk pada sakramen perjamuan kudus. Kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bagikan kepada keluargamu, mungkin istrimu, anak-anakmu, seluruh keluarga yang ada. Ya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan anugerah-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, atas izin dan perkenan Tuhan, kami boleh ada dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati setiap kami. Kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Tetapi sebelumnya kami mohon kepadamu ya Bapa, biar Tuhan menguduskan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku di rumah, kita siapkan anggur atau apapun dan roti. Imani bahwa anggur dan roti ini adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus. Karena seperti di dalam Yohanes 6:54 sampai dengan 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah dan yang di ruangan ini, saya undang bangkit berdiri. Kita pegang roti di kanan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID-19 sekalipun. Kami tolak perceraian dan segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan
segala sesuatu serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha bahkan pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam iman kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi. Dengan iman inilah darah Yesus. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat dan kami tolak segala sakit penyakit kronis. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak virus COVID-19. Kami tolak sakit penyakit apapun. Selalu harmonis, berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat pilihan, sehat, diberkati, dan tidak minta-minta. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan bagi hidup kami. Mari setiap saudara saat ini, apapun persoalanmu, I pray for you. Saya berdoa untukku. Kita berdoa Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mau berdoa buat saudara saat ini. Persoalan apa yang kau sedang hadapi, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Jangan membatasi kuasanya bekerja atas kehidupanmu. Hari ini juga putuskan, hari ini juga nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan penolong kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan perlindungan kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi harapan kami. Tuhan selalu menolongku, karena Dia selalu menjaga kita. Dia selalu melindungi kita. Mari Bapa di dalam surga, Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Siapapun kami, dimanapun kami ada saat ini, lawat kami dengan kuasa-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Jamah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Rumah tangga penuh dengan kemenangan. Setiap keluarga-keluarga hari ini Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan satu kepastian yang mulia, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau melimpahkan berkat bagi seluruh keluarga umat-Mu, baik yang ada di rumah, demikian juga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara percaya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Mari katakan pujian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim bisa berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tetapi aku tahu kasih-Mu tetap abadi selama-lamanya. Kasih-Mu tetap selama-lamanya menyertai kami. Sampai selamanya tetap percaya. Aku tetap percaya. Yes, I'm sure Lord, Engkau senantiasa menjamin hidup kami, Bapa. Oh Jesus, thank you.
sekalipun. Katakan, sehingga ini menjadi kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Tuhan selalu menolong. I love you, Jesus. Come on, terus katakan. Let's pray. Terima kasih untuk pertolongan Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Berapa banyak di antara saudara saat ini yang percaya Tuhan selalu menolong. Mari angkat tanganmu. I pray for you. Bapa, dalam nama Yesus, semua umatmu yang ada di rumah, di tempat ini, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga kami. Karena itu janji-Mu, Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh percaya perlindungan Tuhan. Kami sungguh percaya pertolongan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan menyertai setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, Tuhan terbaik. Mari suarakan, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan mengenyangkan. Dan Tuhan senantiasa menjaga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan yang memberkati. Katakan amin. Bahkan yang sakit Tuhan, Engkau adalah Tuhan sumber penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengalirkan kasih-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Bapa, baik yang ada di rumah dan kami yang ada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Senior Pastor Toto Tuhan, yang Tuhan sudah pakai hari ini sebagai Tuhan Yesus alat untuk menyampaikan kabar sukacita, berita kabar baik itu buat kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati hidupnya, keluarga dan pekerjaannya. Demikian setiap kami yang sudah mengambil bagian juga di tempat ini. Tuhan melimpahkan kasih dan berkat-Mu atas seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, baik dalam bidang praise and worship, multimedia, semua Tuhan. Kami percaya anugerah turun atas-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, Indonesia dan bangsa-bangsa. Tuhan berkati seluruh gereja-Mu, seluruh umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami mau satukan hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Sebagai anak bangsa, kami mau katakan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Amin. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Kami sudah di hadapan Bapa. Kami melepaskan blessing Tuhan atas bangsa kami Tuhan.
memberkati dan melindungi Indonesia. Katakan amin. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi Indonesia dan memberi Indonesia damai serta perlindungan dan sejahtera. Mulai dari gerbang timur Merauke, gerbang barat Sabang, gerbang utara Miangas, gerbang selatan Rote, ada di dalam anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Para pemimpin kami pun Tuhan sudah memberikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Bapa di sorga buat setiap kami Tuhan yang ada. Saat ini kami terima berkat dan kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan khususnya ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Pada saat ini kami mengucap syukur dan kami percaya dan mengaminkan akan setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup, dalam bangsa kami. Thank you Lord. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Karena doa ini hanya kita beralaskan dengan satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati, pulanglah, bawalah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Lakukan dan kerjakan bagianmu, Tuhan akan memperlengkapi dengan bagian Tuhan yang sempurna. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.